Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Undercover High School? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 ya. Sekarang kita melihat ketiga anggota tim Haesong sedang menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk memohon kepada Tuhan, agar Haesong bisa memperoleh peringkat 10 besar di ujian tengah semesternya. Semua ini demi menjadi anggota OSIS nih. Selagi para murid mengerjakan ujian tengah semester, Sua kembali memperhatikan Haesong dengan curiga. Jadi kita kembali ke malam di mana ketiga anggota tim Haesong tumpah semua dari dalam lemari. Sua yang melihat kejadian tersebut tentu menuntut penjelasan. Dan saat itu, An Soko berkata kalau mereka bertiga adalah rekan kerja part-time Haesong dan ingin memberikan Haesong kejutan. Tapi Sua tetap aja masih bingung, karena ngapain mereka bertiga ada di dalam lemari? Sementara Mijung masih memakai sepatunya di dalam rumah. Dan yang paling membingungkan Sua adalah mereka itu kan mau mengejutkan Haesong. Tapi kan Haesong sedang sakit. Dia seharian di rumah, terus gimana kan gitu mereka masuknya? Karena mabok sama pertanyaannya Sua, Haesong pura-pura pingsan aja dah. Setelah melihat Haesong pura-pura pingsan, langsunglah An Soko dan Mijung makin mendramatisir hal ini dan menggendong Haesong keluar. Seolah-olah mereka mau mengantar Haesong ke rumah sakit. Tentu saja, Sua ditinggalkan begitu saja di sana. Hal ini membuat Sua masih terus bertanya-tanya. Malam harinya, tim Haesong berkumpul bersama. Saat itu, Yonghun memanggil nama Mijung secara casual. Hal ini membuat Mijung mendelik kepadanya. An Soho bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan kalian? Tentu saja jawaban Mijung dan Yonghun berbeda. Tapi Mijung langsung mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan tentang ujian Haesong. Haesong hanya menghela napas, karena nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi mereka pun bersulang aja deh. An Soho lalu memperingatkan Haesong untuk bertindak hati-hati dengan Sua. Mendengar nama Sua, Haesong jadi teringat ciuman tidak sengaja yang mereka berdua lakukan malam itu. Di sisi lain, Sua sedang mengobrol dengan Rian. Sua menuangkan pikiran tentang bagaimana sepertinya Haesong bukanlah seorang siswa. Tapi Rian menangkis pikiran Sua dan mengatakan kalau itu hanyalah kecurigaan yang gak beralasan aja. Akhirnya Sua pulang dengan mabuk. Tapi dia nyasar ke rumah Haesong yang asli. Haesong tentu kaget karena pintu rumahnya dibel oleh Sua. Untung aja ibu Sua segera menjemput putrinya itu. Karena kejadian inilah, Haesong menyadari kalau rumah aslinya dan rumah Sua itu berdekatan. Keesokan paginya, tim mendapatkan telepon dari Haesong kalau Haesong berhasil menduduki peringkat ke-10 di ujian tengah semester ini. Langsunglah seluruh tim bersorak kegirangan. An Soho lalu bertanya ke Haesong tentang peringkat putrinya si Yujung. Ternyata Yujung mengalahkan Yena kali ini. Yujung menduduki peringkat nomor 1 di ujian tengah semester kali ini. Namun di depan Yujung, Yena menghadapi kekalahannya dengan tenang baik gitu. Sementara seluruh murid bergosip tentang hal ini. Di tempat lain, Myungju bertemu dengan kepala editor Yun dari harian Sojin. Myungju ingin agar Pak Yun membantunya menulis artikel baik tentang bagaimana Myungju ingin membangun proyek kota pendidikan. Tapi Pak Yun menolak kerjasama tersebut dan pergi. Karena menerima penolakan, Myungju menyuruh Jaemun untuk menyelidiki Pak Yun, supaya Myungju bisa memerasnya di kemudian hari. Kemudian Jaemun melaporkan kalau Haesong menduduki peringkat 10, dan sepertinya akan segera bergabung dengan OSIS. Jaemun juga melaporkan kalau Yena menduduki peringkat kedua. Melihat itu, Myungju langsung bergegas kembali ke sekolah untuk menemui Yena. Keesokan harinya, Haesong mencoba memberikan air kepada Yena saat mereka sedang istirahat makan di kantin. Ini semua Haesong lakukan untuk menarik perhatian Yena, agar Yena menerima Haesong sebagai anggota OSIS. Dan hasilnya, Haesong keterima sebagai anggota OSIS yang baru dong. Setelah ini, Haesong mendatangi Yujung yang sepertinya sedang menghindari Haesong beberapa hari ini. Haesong berjanji tidak akan memberitahu An Soho dan istrinya tentang apapun yang Yujung lakukan di sekolah. Tapi Haesong juga membutuhkan penjelasan Yujung. Kenapa Yujung jadi kayak gini? Tapi Yujung tidak memberikan penjelasan apapun dan pergi begitu aja. Sementara itu, Yena melihat hal ini dari jendela atas. Malam harinya, An Soho menelepon Haesong dan memberitahunya kalau sepertinya Sua menaruh curiga terhadap Haesong. Sua bahkan sampai menelepon SMA Haenam yang adalah SMA asal Haesong dulunya bersekolah sebelum pindah ke SMA Byongmun. Untung aja tim berhasil mengalihkan panggilan itu dan menanganinya. An Soho makin memperingatkan Haesong agar menjauh dari Sua. Keesokan harinya, Rian mendatangi restoran tempat tim Haesong bekerja. Rian memesan banyak makanan. Tapi ternyata Rian sedang video callan sama Sua. Sua menyuruh Rian untuk memperlihatkan seluruh restoran tersebut. Karena Sua masih aja curiga sama Haesong dan timnya itu. Tapi tentu aja tim Haesong nggak bisa kena tipu. Mereka udah tahu kalau Sua sedang menyelidiki mereka demi mencari tahu tentang Haesong. Malam harinya, Haesong dan Yujung diajak makan makanan mahal oleh Yena. Yena bertanya kenapa Haesong kepengen banget bergabung dengan OSIS. Haesong menjawab, oh ya karena terlihat keren aja.
Yena kembali bertanya, kemarin itu aku melihat kalian sedang mengobrol dari jendela atas. Apakah kalian berpacaran? Dengan bersamaan, Yujung dan Haesong tidak membenarkan hal tersebut. Tapi kemudian Yena dengan seenaknya menyuruh Yujung untuk membelikannya stocking baru. Ketika Yujung hendak pergi untuk menuruti keinginan Yena, Haesong langsung menghentikannya. Hal ini membuat Yena makin bertanya-tanya tentang hubungan di antara Yujung dan Haesong. Tapi Haesong segera mengakhiri makan bersama tersebut. Setelah berpamitan dengan Yena, Haesong bertanya ke Yujung, apakah Yena adalah alasan Yujung melarang Haesong untuk bergabung dengan OSIS? Tanpa menutupi apapun, Yujung langsung membenarkan kalau dirinya hanyalah babunya Yena aja. Yujung mengklaim kalau dirinya merasa bahagia melakukan ini semua. Yujung lalu menyindir Haesong dengan mengatakan, selamat ya, kamu udah tahu rahasiaku. Tapi setelah ini, tolong jangan pernah ikut campur lagi kayak tadi. Dan urus aja dirimu sendiri. Yujung pun pergi meninggalkan Haesong. Sesampainya di rumah, Yena bertemu dengan ibunya. Yena bertanya kenapa ibunya ingin agar Yena memasukkan Haesong menjadi anggota OSIS yang baru. Myunju menjawab kalau Yena nggak perlu tahu alasannya. Myunju lalu berkata kalau dia tahu apa yang Yena lakukan kepada Yujung, yaitu menjadikan Yujung sebagai anjingnya Yena. Tapi Myunju memperingatkan putrinya itu untuk tidak pernah dikalahkan lagi oleh Yujung. Memang kebanyakan anak-anak bisa bertingkah aneh-aneh tuh karena orang tua mereka yang super dakjal sih. Di sisi lain, Haesong kembali ke sekolah dan diam-diam pergi ke ruang OSIS untuk memeriksa jam tua yang ada di sana. Tapi setelah memeriksa jam tua tersebut untuk beberapa lama, Haesong tidak menemukan apapun. Namun pada saat yang sama, seseorang memasukkan sebuah surat beramplop merah ke sela bawah pintu ruang OSIS. Haesong yang melihat itu segera berlari keluar, tapi tidak menemukan siapapun. Haesong kemudian membuka surat tersebut dan di surat itu tertulis, "Halo Agen Jong Haesong." Karena hal inilah Haesong dan Asoho kembali menghadap Direktur Kim. Sepertinya seseorang mengenali Haesong dan bahkan mengetahui keberadaannya. Intinya ada orang yang sedang mengawasi Haesong. Tapi masalahnya misi ini adalah misi rahasia. Bahkan atasan Direktur Kim aja nggak tahu tentang misi ini. Direktur Kim bukannya mencari solusi bersama kek atau apa, tapi dia malahan menyuruh Haesong untuk menyelidiki hal ini. Namun setelah Haesong dan Asoho meninggalkan ruangan Direktur Kim segera menelepon sekretarisnya untuk memeriksa semua data staf dan guru di SMA Byongmun. Keesokan harinya, Direktur Kim melihat data seluruh staf dan guru di SMA Byongmun. Dan dia pun terkejut setelah melihat data seseorang. Tapi data siapakah yang Direktur Kim lihat? Sementara itu di sekolah, Haesong meminta rekaman CCTV kepada pengawas sekolah. Tapi sayangnya, tidak ada rekaman yang tersimpan kemarin malam. Hal ini tambah membuat Haesong curiga. Malam harinya, Haesong menerima telepon dari nomor asing. Dia memanggil Haesong dengan sebutan agen Haesong. Ternyata penelepon adalah Satpam sekolah Byongmun dong. Wah, siapa dah yang udah nebak ini sebelumnya? Satpam tersebut meminta agar Haesong menemuinya sekarang di atap sekolah. Jadi Haesong langsung menghampiri Satpam ke sekolah. Saat baru tiba di sekolah, Haesong mendengar lonceng jam tua sekolah itu berbunyi dong. Haesong jadi ingat kata-kata Dongmin, di mana tidak ada yang boleh berada di sekolah saat lonceng jam tua berbunyi. Kalau tidak, mata merah akan mendatangimu. Dan benar aja, ketika itu juga Satpam yang menelpon Haesong terjatuh dari atap sekolah. Haesong sangat terkejut dengan pemandangan ini dan menghampiri Satpam tersebut pelan-pelan. Haesong lalu mengambil sesuatu yang dipegang oleh Satpam itu. Itu adalah sebuah buku hitam kecil. Tapi sewaktu Haesong membalik buku itu, ada stiker bintang tertempel di sana. Haesong jadi ingat kalau buku tersebut adalah buku milik ayah Haesong dong. Tentu hal ini sangat membuat Haesong terkejut dan bertanya-tanya. Sementara itu kita diajak ke kilas balik ketika Sua dan rekannya sedang membereskan buku di ruang arsip. Ketika itu, Sua melihat sebuah buku kenangan OSIS dari tahun-tahun sebelumnya. Di buku itu ada foto seorang guru penasihat OSIS bersama dengan para anggota OSISnya. Guru itu adalah seseorang yang Sua kenal. Karena ternyata guru tersebut adalah ayah dari anak laki-laki yang Sua sukai dulu. Iya benar, guru penasihat OSIS itu adalah ayah Haesong. Apakah berarti kalau dulu ayah Haesong pernah ditugasi untuk menyamar menjadi guru di SMA Byongmun? Terus siapa yang menghabisi Satpam tersebut? Dan apakah si Satpam adalah orang baik atau orang jahat? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat tonton. Sampai jumpa.